Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi dengan NIM 240 dari kelas 3F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antibodi monoklonal, antibodi poliklonal, dan antibodi rekayasa untuk COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas imunologi saya. Saya menjelaskan ke materi, apa sih itu pengertian antibodi? Antibodi atau imunoglobulin merupakan salah satu mahakarya dan temuan terbesar para ilmuwan bioteknologi untuk umat manusia. Lebih dari 1 abad yang lalu, Paul Ehrlich pertama kali menemukan fungsi dari sebuah protein spesifik yang ada pada sistem pertahanan tubuh kita. Protein yang dihasilkan oleh sel B plasma tersebut kemudian dikenal sebagai antibodi atau imunoglobulin. Terus saya akan menjelaskan metode monoklonal. COVID-19 kini semakin beragam. Bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai sedang dapat mengkonsumsi multivitamin dan obat-obatan COVID-19 yang kerap diresepkan dokter. Tentu disertai dengan cukup istirahat, rajin olahraga, dan menjaga pola hidup sehat. Nah, pasien COVID-19 dengan gejala sedang maupun berat, pemulihan bisa melalui obat-obatan, juga transfusi dan intravena. Metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoklonal atau antibodi poliklonal. Poliklonal adalah melalui donor plasma konvalens. Terus sementara terapi antibodi monoklonal seperti yang dijalani oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah dengan menggunakan zat bernama Reddanvin. Dokter spesialis patologi klinik dan Primaya Hospital Pasar Kemis, Wita Prominesa, menjelaskan apa itu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal serta perbedaan keduanya. Antibodi monoklonal itu merupakan modifikasi terapi dengan mengidentifikasi karakteristik protein sel B spesifik pada sistem imun pasien yang telah pulih dari infeksi tertentu. Antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi, sementara antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalens adalah pengambilan darah plasma dari penyakit COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Terus antibodi monoklonal memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara plasma konvalens mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyakit yang sedang dalam masa pemulihan. Antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus memasuki sel. Sedangkan plasma konvalens bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Antibodi monoklonal dikembangkan sebagai terapi dan profilaksis pada infeksi virus seperti HIV, influenza, respiratory syncytial virus atau RSV, atau MERS-CoV, Ebola, dan Zika. Namun, hanya antibodi monoklonal dengan target RSV dan Ebola yang terbukti efektif pada uji klinis untuk manusia dengan persetujuan Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat, semacam badan pengawasan obat dan makanan di sana.
Adapun terapi donor plasma konvalesen sudah digunakan dan terbukti efektif sejak SARS-CoV-1, H1N1, MERS-CoV hingga Ebola. Mengutip pernyataan FDA menjelaskan tata laksana antibodi monoklonal maupun antibodi poliklonal melalui plasma konvalesen bersifat emergency use authorization atau izin penggunaan darurat, menyesuaikan pengembangan hasil uji klinis. Penerapan terapi antibodi monoklonal harus memperhatikan dosis, potensi efek samping, serta interaksi obat seperti resiko analisis maupun reaksi transfusi, ras, gangguan pencernaan. Untuk antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalesen, FDA merekomendasikan metode ini sebagai terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Penting memperhatikan 3 kesinambungan antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi monoklonal maupun antibodi poliklonal. Antibodi yang dirancang untuk mencegah dan mengobati COVID-19 sekarang memasuki uji klinis tahap akhir. Menurut laporan, koktail antibodi yang melawan coronavirus itu sedang diuji pada ribuan orang. Ketika secara alami terinfeksi COVID-19, tubuh menghasilkan molekul terbentuk Y yang disebut antibodi yang menempel pada virus. Menandainya untuk dihancurkan atau menghambat kemampuannya untuk menginfeksi sel-sel sehat. Antibodi ini dapat diambil dari pasien COVID-19 yang pulih dan disuntikkan ke pasien yang sakit untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka terhadap virus. Suatu pengobatan yang dikenal sebagai plasma konvensional memiliki keterbatasan. Donasi plasma dari pasien yang berbeda mengandung campuran antibodi yang berbeda, dan beberapa antibodi yang menargetkan COVID-19 lebih efektif daripada yang lain. Terus menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juni di Journal of Clinical Virology, misalnya beberapa antibodi secara langsung mencegah virus masuk ke dalam sel di tempat pertama, yang disebut antibodi penetral, atau sementara yang lain mungkin tidak mencegah infeksi. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan menghindari pengendalian pasokan plasma yang terbatas, beberapa pengembang obat telah beralih ke antibodi monoklonal. Antibodi yang dipilih dengan cermat karena kemampuannya untuk menargetkan patogen tertentu seperti SARS-CoV-2, dan kemudian diproduksi secara massal di laboratorium. Sekarang salah satu antibodi rekayasa dikenal sebagai SARS-CoV-2 telah memasuki uji klinis fase 3 untuk mengevaluasi apakah pengobatan untuk mencegah infeksi COVID-19 di antara orang sehat yang telah melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Menurut ClinicalTrials.gov, dalam uji coba 2.000 peserta di 100 situs di seluruh Amerika Serikat akan menerima baik obat placebo, dan hasilnya akan menunjukkan seberapa baik obat bekerja dibandingkan dengan obat placebo, dan juga untuk mengetahui jika ada masalah keamanan yang muncul. Menurut pernyataan dari Regeneron
Pharmaceutical, perusahaan bioteknologi yang mengembangkan obat tersebut. Uji coba ini akan dijalankan bersama dengan National Institute of Allergy and Infection Disease atau NIAID. RED-CoV-2 mengandung dua antibodi yang menempel dan membantu menetralkan virus corona, menghambat kemampuannya untuk menginfeksi sel-sel sehat. Menurut pernyataan itu, kedua antibodi mengikat protein menjaga virus, suatu struktur yang menjorok dari permukaan patogen dan menyumbat sel-sel untuk memicu infeksi. Para ilmuwan Regeneron menemukan dua antibodi dengan pembelajaran tikus yang dimodifikasi secara genetika dengan sistem kekebalan mirip manusia, dan antibodi yang dikumpulkan dari pasien COVID-19 manusia. Uji coba fase 3 akan memantau beberapa banyak peserta yang terkena COVID-19 dalam 1 bulan pengobatan, terus menggunakan tes genetika virus dan evaluasi gejala partisipan. Peserta akan terus dipantau untuk infeksi, rawat inap, dan komplikasi medis terkait hingga 8 bulan pasca perawatan untuk setiap efek samping yang terkait dengan obat itu sendiri. Sekian video